Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvira Suhardi dengan NIM 1703011107. Saya adalah mahasiswa pertanian di Universitas Sumatera Utara, jurusan agroteknologi dengan minat ilmu tanah. Video ini adalah sebagai bukti tugas praktikum saya, yaitu pada mata kuliah pengelolaan lahan yang diberikan oleh Ibu Jamilah. Tugas ini berupa mencari berbagai masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya pada lahan gambut, lahan sulfat masam, lahan rawa lebak, dan pada lahan rawa pasang surut. Untuk permasalahan lahan gambut, dari Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, judul Potensi, Permasalahan, dan Kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari, oleh Herman Daryono. Dari jurnal ini terdapat permasalahan hutan atau lahan rawa gambut yang mengalami degradasi baik sebagai akibat penebangan liar, penjarahan dan kebakaran hutan, dan lain-lain. Ini harus segera dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi ekologis maupun meningkatkan produktivitasnya, sehingga fungsi ekosistem itu dapat segera pulih kembali. Penyelesaiannya, yang pertama, melihat adanya kekayaan biodiversity fungsi serta peranan hutan rawa gambut yang menjaga dan pengatur proses berlangsungnya keseimbangan lingkungan kehidupan seperti reservoir air, rosot, dan simpanan karbon serta lingkungan untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan secara bijaksana harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya maupun fungsi ekologi secara lestari. Kedua, mengetahui sifat karakteristik dari lahan gambut seperti tipologi lahan, adanya subsidensi, sifat irreversible drying, tata air di lahan gambut, pengembangan jenis pohon yang sesuai di setiap tipologi, dan lain-lain sebagai dasar pengetahuan dalam pengelolaan hutan rawa gambut yang lestari. Yang ketiga, dalam kegiatan rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi disarankan dalam kegiatan revegetasi menggunakan jenis asli setempat yang sesuai dengan ekologi dan tipologi habitat dalam rangka meningkatkan populasi jenis pohon rawa gambut yang kini banyak terancam. Yang kedua, dari jurnal Agroekotenia dengan judul Kajian Profilitas Lahan Sulfat Masam Sumatera Selatan, studi kasus Desa Mulyasari Kecamatan Tanjung Lagu. Permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu pengembangan pertanian di lahan sulfat masam, terkendala dengan kelarutan besi akibat keberadaan lapisan pirit. Pirit yang terungkap ke permukaan akan berbahaya untuk tanaman pangan karena mengakibatkan terlarutnya unsur-unsur logam seperti Fe dan Al. Bersamaan dengan meningkatnya kemasaman tanah, kelarutan besi yang tinggi berdampak langsung terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, dan hasil tanaman padi. Sedangkan pengaruh tak langsung adalah terhadap ketersediaan unsur hara terutama P dan K karena diikat sangat kuat, sehingga tidak tersedia untuk tanaman. Penyelesaiannya adalah dengan jaringan tata air, merupakan kunci utama untuk keberhasilan pengembangan pertanian di lahan sulfat masam. Pengelolaan air yang dimaksud meliputi jaringan tata air makro maupun mikro. Pengelolaan tata air yang baik untuk di lahan sulfat masam adalah sistem aliran satu arah atau one way flow system dan sistem tabat dam overflow sesuai dengan tipologi lahan tipe luapan air. Jaringan tata air makro meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier yang merupakan saluran yang dibuat dan dibawa kewenangan pekerjaan umum. Jaringan tata air makro terdiri dari berbagai tipe, yaitu sisir tunggal, sisir berpasangan, garpu, kombinasi dari garpu dengan sisir dan tangga. Jurnal yang ketiga dari Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian dengan judul Model Percepatan Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Lebak Berbasis Inovasi. Permasalahan yang terdapat di dalam jurnal ini yaitu di Kabupaten Kolaka Timur, lahan rawa lebak didominasi oleh ordo tanah inseptisol dan uktisol dengan luas masing-masing 101.498 hektar dan 96.110 hektar. Tanah tersebut umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang rendah yang dicirikan oleh reaksi tanah yang masam, kandungan basa dan kejenuhan basanya rendah sampai sedang, serta kandungan harta P dan K rendah sampai sedang. Masalah yang sering dijumpai pada lahan rawa lebak ialah kondisi air yang fluktuatif,
bergantung pada curah hujan atau luapan banjir, hulu sungai, serta hidrotopografinya beragam dan umumnya belum ditata dengan baik. Cara penyelesaiannya adalah dengan teknologi pengelolaan lahan rawa-leba, antara lain teknologi pengelolaan lahan dengan membuat sawah, surjan, tukungan, atau sistem caren. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, dari jurnal Sumber Daya Lahan dengan judul Optimalisasi Penggunaan Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Swasembada Pangan Nasional. Kesalahannya yaitu upaya pemanfaatan dan pengelolaan lahan rawa pasang surut tidak didukung oleh teknologi budidaya yang memadai karena umumnya lahan rawa pasang surut memiliki beberapa kendala meliputi aspek teknis, infrastruktur, dan aspek sosial ekonomi serta kelembagaan. Penyelesaiannya adalah dengan peningkatan indeks pertanaman, pengelolaan air dan penggunaan varietas unggul. Yang kedua dengan peningkatan produktivitas, penataan lahan, pengolahan tanah, ameliorasi dan pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit, serta penguatan kelembagaan. Apabila dilakukan optimalisasi lahan rawa pasang surut dengan dukungan inovasi teknologi, pengelolaan dan budidaya yang baik, dan peningkatan indeks pertanaman IP 200, maka dapat diperoleh tambahan produksi sebesar 2,44 juta ton gabah per tahun. Pencapaian optimalisasi di atas dapat dilakukan secara bertahap dengan penerapan asas prioritas, berkesinambungan, sistematis, dan fokus. Sehubungan dengan keterkaitan yang kuat baik antar sektor maupun antar subsektor pada bidang pertanian sendiri, maka koordinasi, integrasi, sinkronisasi menjadi kunci keberhasilan. Baiklah, sekian dari 4 judul jurnal dan 4 permasalahan dan juga 4 penyelesaian dari berbagai permasalahan yang ada pada lahan gambut, lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan sulfat masam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.